Puji Tuhan. Langsung ambil Alkitab dan catatan. Hari ini saya akan bagikan rahasia bagaimana kita bisa curhat dengan Tuhan. Selama ini kalau kita curahkan hati kita, kalau mau ngomong-ngomong konseling itu yang pertama kita cari siapa? Mungkin Anda punya teman. Tapi jadikan Yesus sahabatmu yang paling akrab. Hari ini saya akan bagikan rahasia ini. Kita buka di 1 Samuel pasal 1. Kita akan cover ayat 9 sampai 18 1 Samuel pasal pertama. Cikal bakal kelahiran Nabi Samuel, ada cerita tentang Hana. Luar biasa indahnya. Di sini dibukakan rahasia keintiman dengan Tuhan juga ketika hati dirudung masalah. Ya. Catat dulu judulnya bagaimana curhat dengan Tuhan. Curhat itu apa sih? Curhat itu singkatan dari curah hati. Jadi itu sebenarnya bahasa slang sih. Mungkin kalau orang-orang Indonesia yang menyaksikan ini di luar negeri sudah lama nggak di tanah air dan nggak ngikuti bahasa-bahasa informal. Ya, artinya mencurahkan hati seseorang itu ada di Mazmur 62. Nggak usah dibuka. Nanti kita akan baca 1 Samuel pasal 1 62 ayat 9 di Mazmur itu berkata begini. Percayalah kepadanya, hai umat, di setiap waktu. Jadi Tuhan bicara sama jemaat, hai jemaat, jemaatku, jemaatnya Kristus. Percayalah kepada Tuhanmu setiap waktu. Jangan sekali-kali kadang-kadang, setiap saat, segala musim kehidupan, termasuk ketika hati dirudung masalah. Dan curahkanlah hatimu kepadanya. Kita disuruh curhat di hadapannya, sebab Allah kita adalah perlindungan. Jadi sebenarnya, mencurahkan hati sama Tuhan atau konseling pribadi sama Yesus tanpa perantara, itu perintah. Itu bukan saran loh ya. Karena Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah, lalu curahkanlah hatimu di hadapannya. Jadi, tapi gimana caranya Pastor Philip? Gimana kita curhat sama Tuhan itu? Bagaimana membangun keakraban? Nah di sini kita harus lihat trik-triknya. Setan akan berusaha untuk menghalangi. Karena itu kita harus mengerti dulu hati Allah. Hati Tuhan untuk kita. Kita baca 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 dulu. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo. Silo itu tempat rumah Allah dulu. Berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 9 berhenti di sana sebentar, saya kasih background story-nya. Ada seorang pria namanya Elkana, seorang Yahudi yang takut akan Tuhan, punya 2 istri. Ya, perjanjian lama, di perjanjian lama namanya Hana dan Penina. Penina itu madunya. Jadi Hana itu istri pertama. Hana nggak punya anak sama sekali, Penina punya beberapa. Jadi itu mengenaskan. Istri sah malah nggak punya keturunan. Lalu, worse still, yang lebih parah, lebih buruk lagi adalah si Penina suka bullying. Verbally bullying. Mungkin dia diam-diam cubit dari belakang, disindir, sarkastik sekali komentar-komentarnya. Lu gak punya anak, gua punya beberapa. Gitu-gitulah menghina. Jadi makan hati buat si Hana. Sekalipun suaminya sangat cinta sama dia, si Elkana, tapi gak bisa tergantikan rasa malunya. Apalagi di perjanjian lama, kalau wanita mandul tidak bisa punya keturunan, itu jadi cemoohan atau menjadi noda di masyarakat. Orang-orang mengira dia kena kutukan. Karena zaman dulu kan pikiran belum terbuka. Jadi mereka mengira pokoknya kalau satu orang itu nggak bisa punya putra, orang itu pasti dihukum Allah. Jadi Hana ini tersiksa batinnya. Nah suatu hari setelah mereka makan dan minum di Silo, setelah memberi persembahan annually datang ke bait suci, datang maksudnya ke rumah Tuhan untuk mereka itu ke situ. Di situ Hana bakalan curhat sama yang Maha Kuasa. Tapi yang ada di sana adalah Imam Eli duduk di kursi sih, karena dia gemuk sekali, dekat pintu bait suci Tuhan, dekat tiang. Yang jadi hamba Tuhan waktu itu, padahal mereka jahat, adalah kedua putra daripada Eli, FYI, for your information only. Ya, yang nantinya tentunya mereka dihukum Tuhan karena mereka main-main dengan api persembahan. Jadi kita lihat dulu konteksnya ya. Si Hana ini nowhere to go, no one to turn to, karena zaman itu kegelapan. Bayangin yang jadi penjaga bait suci, jadi imamnya aja korupsi.
Jadi waktu itu nggak ada orang benar seolah-olah. Jadi Hana ini nggak punya siapa-siapa kecuali Tuhan yang bisa mendengar keluh kesahnya. Ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kasihan. Berhenti di ayat 10 dulu. Dia ini victim sebenarnya. Dia ini korban bullying. Dan juga korban kehidupan seolah-olah. Aku salah apa kok nggak dapat keturunan. Si Hana ini seorang pendoa. Ya. Pendoa syafaat, dia dikenal hari ini di kalangan gereja Tuhan sebagai seorang yang doanya dikabulkan. Tapi kita lihat gimana dia curhat. Dia sih nggak melihat dirinya sebagai pendoa syafaat. Dia hanya punya masalah, hatinya dirudung problema. Dia hatinya pedih, di ayat 10 dikatakan di sini. Sampai dia menangis terseduh-seduh, bukan nangisnya itu menetes air mata. Itu semua air wajah. Menangis terseduh-seduh itu menangis keras, itu sampai sesegukan. Sampai tidak berdaya, kadang-kadang mungkin dia tersendat, kena air matanya sendiri. Dia bahkan nggak bisa menaruh dalam kata-kata, nggak bisa tahan emosi. Seperti air bah dalam jiwa. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Tapi kuncinya di sini di ayat 10 baca sekali lagi. Dan dengan hati pedih, oke lah, setiap kita pasti punya kepedihan. Nah ini kuncinya. Ia berdoa kepada Tuhan. Waktu Anda pedih, Anda lakukan apa yang Anda lakukan? Waktu kita menangis terseduh-seduh karena nasib ini menekan, apa yang kita lakukan? Ini kuncinya Hana. Dan dengan hati pedih, nggak berhenti di sini. Ia, Hana, berdoa kepada Tuhan. Catat nomor 1. Bagaimana curhat dengan Tuhan? 1, pastikan dulu bahwa Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. Pastikan bahwa Tuhanlah destinasi curahan hatimu. Nah, problem itu biasanya terjadi ketika Tuhan Yesus bukanlah pribadi pertama yang Anda curahkan jiwa Anda atau Anda bawa keluh kesah. Nah, disitulah komplikasi terjadi biasanya. Ketika Anda bawa sakit hati ke manusia, rasa nggak terima, orang yang nggak salah pun terkamirkan. Ingatlah bahwa Tuhanlah alamat untuk curhat, bukan manusia. Manusia itu kedua, ketiga, tapi Tuhan selalu nomor 1. Selalu yang dituju adalah Tuhan dulu. Tuhan yang pertama dan Tuhan yang utama. Bisa jadi Tuhan pakai seseorang. Di Alkitab ada banyak cerita gimana Tuhan memakai sesama. Tapi selalu Tuhan memakai mereka atau Tuhan melalui orang-orang ini. Karena kalau kita sekarang sadar bahwa Tuhanlah sumbernya dengan S huruf besar, hendaknya ketika hati dirudung masalah, ketika hati pedih, menangis terseduh-seduh lagi, alamat ke-1 yang dituju adalah Tuhan Yesus dulu. Yang pertama dan yang utama. Yang lainnya hanyalah tambahan atau bahkan bonus dari Tuhan. Jadi bangun keakraban. Tapi Pastor Philip, saya itu kepingin, tapi hati tertuduh. Tuhan mau nggak ya? Itu tuduhan setan terhadap Tuhan di dalam hatimu. Tuhanmu nggak mau. Bagaimana dengan Mazmur 62? Bukankah itu perintah Allah di ayat 9 tadi yang saya sempat quote atau yang sempat saya bacakan kepada Anda? Curahkanlah hatimu di hadapan Allah. Percayalah Dia setiap waktu, hai umat. Tuhan mau dengar keluh kesahmu. Tapi seringkali kita nggak jadi datang. Karena sebelum kita tiba, dihalangi oleh setan yang licik sekali membisikkan, Tuhan nggak akan terima kamu. Kamu nggak layak. Tuhan mana mau tahu, kamu kurang iman, dituding-tuding segala. Setan kan pemfitnah, setan kan pendakwah orang-orang kudus di dunia ini. Si ular beludak itu. He will do all he can. Dia akan lakukan apa saja yang dia bisa untuk memastikan Anda nggak sampai mengetuk pintu sorga. Ketika dirudung masalah. Atau paling tidak, dia akan menahan kakimu supaya jangan immediately, supaya jangan terburu-buru ke situ. Supaya jangan sampai tempat pertama yang Anda tuju adalah Yesus dulu. Supaya dia bisa mencuri kan, membunuh, membinasakan. Mencuri itu nama artinya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Membunuh kalau Anda berlama-lama, membinasakan kalau Anda sudah stuck di sana. Orang kalau semakin lama dalam masalah, dia nggak cari Yesus. Pertama dicuri sesuatu sama setan, kalau nggak immediately atau langsung mencari Tuhan. Kalau setelah lewat berapa hari, mulai dibunuh, ada sesuatu yang mati dalam dirinya, atau dia mulai bunuh kanan kiri. Kalau dia bawa keluh kesah pedih hatinya bukan pada Tuhan, Anda akan seperti duri
di tengah-tengah family. Lalu kalau Anda stuck di sana, terus nggak cari Tuhan, dan memang selama lamanya, padahal Tuhan sudah menunggu di sana, Anda berlamban-lamban atau berlambat-lambat ke situ, maka dia bahkan bisa membinasakan sesuatu, bisa fatal akibatnya. Itulah sebabnya Tuhan itu pertolongan pertama, dan Tuhan itu pertolongan utama. Iblis akan melakukan segala perkara, mendatangkan segala perkara, melakukan segala sesuatu untuk menghalangi Anda ke situ. Sebab dia tahu, kalau sampai Anda ke sana, sampai ke Yesus, itulah pertolonganmu. Karena dia tahu, sama sekali tahu, dia sangat jelas sekali mengerti. Kalau sampai Anda menyerahkan permasalahan hidup Anda ke dalam tangan Tuhan, tamatlah riwayatnya. Maksudnya, habislah setan. Mungkin Anda nggak langsung dapatkan yang Anda mau atau dijawab doanya detik ini. Tapi siapa yang jatuh ke tangan Tuhan akan dibangun oleh Roh Kudus. Dia mengerti itu. Dan dia takut kalau Anda dan Tuhan bersatu dalam permasalahan. Atau dalam kehidupan tentunya. Jadi pastikan yang pertama, Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. Kita lihat ayat 11 sekarang, kita baca. Kemudian, next maksudnya, bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, spesifik sekali, maka aku akan memberikan kepada Tuhan, aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tunggu sebentar. Memang ini doanya spesifik. Padahal kalau orang lagi hatinya pedih itu kan susah untuk berpikiran objektif. Jadi saya tahu bahwa untuk dia bisa berdoa begini butuh konsentrasi yang tinggi. Tinggi nggak cukup, super tinggi. Jadi dia harus fokus. Doa itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh setengah-setengah. Tapi yang membuat saya lebih kagum dengan doa Hana atau tekad hatinya adalah seperti yang saya katakan tadi kan. Kalau dia ini menangisnya terseduh-seduh itu berarti kan emosinya sudah lepas seperti air bah. Udah gak terkendali rasanya, hati ini gak bisa lagi ditahan. Dan untuk dia bisa, pernah gak Anda menangis dengan hebat, Anda mau ngomong sesuatu susah kan? Kok dia bisa selesaikan kalimat? Berarti orang ini betul-betul berusaha untuk menata kata-katanya waktu dia berdoa. Sekalipun perasaannya nggak keruan, dia pastikan akal budinya tetap tertuju pada Kristus. Dan dia pastikan juga bahwa dengan segenap pikirannya dia mengikut Tuhan di masa-masa seperti itu. Kembali ke ayat 11 kalimat pertama, garis bawahi, kemudian bernasarlah ia, katanya. Poin kedua, bagaimana curhat dengan Tuhan. Yang pertama tadi adalah Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. Yang kedua, taruh perasaan dalam satu kalimat. Usahakan untuk Anda menaruh seluruh perasaan tidak keruan itu into one sentence at least, dalam satu kalimat. Kalau Anda baca, kalau Anda sungguh-sungguh seksama, ayat 11 itu yang dikatakan oleh Hana, kemudian bernasarlah ia, katanya, lalu bla 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 di bawah seluruh kalimat tadi, termasuk doanya yang spesifik dia minta anak laki-laki. Hana ini hanya mengucapkan satu kalimat loh. Memang agak panjang sih. Semua hanya dibubui koma, tidak ada titik, lalu titik terakhir itulah akhir ayat 11 sebelum ayat berikutnya kita bahas. Hana tidak terlalu banyak bicara. Orang kalau hatinya pedih, dia nggak jual kata-kata. Dia nggak bergantung dengan kata-kata bijaksana atau susunan kalimat. Dia bisa ngomong sesuatu ke Tuhan aja dalam bahasa dimengerti oleh akal budi aja susah sekali. Untuk bisa menyelesaikan 3 kata dalam satu kalimat aja dengan suara sesenggukan yang isi air matanya bukan di mata lagi, di mulut, di hidung. Itu susah sekali. Karena Hana ini nggak hanya bicara di hati. Karena mulutnya komat kamit juga. Itu yang membuat nanti Eli salah mengerti. Dia berusaha untuk ngomong. Bukan diam, jangan pasif ketika Anda hatinya berat.
Usahakan untuk memuji meskipun susah untuk memuji Tuhan. Makanya namanya korban pujian. Kayak tadi nyanyi pakai gitar atau keyboard, atau Anda hanya dengarkan musik yang mengiringi, atau nggak ada sama sekali hening cipta, tapi Anda mencoba nyanyi. Saya pernah loh dengar orang yang pedih hati mencoba memuji Tuhan, terharu sekali. Kalimatnya nggak jelas, tapi dia berusaha untuk mengucapkan. Dan Tuhan menghargai iman seperti itu. Taruhlah perasaan Anda itu dalam satu kalimat, panjang nggak apa-apa. Dengan demikian Anda menemukan focal point anti blundernya. Ketemu di dalam jiwa. Harus ketemu focal point-nya. Kalau enggak ya, hati orang pedih, lalu menangis terseduh-seduh. Kalau enggak nanti jangan-jangan curhatnya itu berujung hanya mau keluh kesah. No. Hana dari awal curhatnya itu dia tujukan untuk breakthrough. Curhatnya itu kepada Tuhan. Jadi bukan asal curah hati. Makanya di Mazmur 62 yang saya tadi ucapkan kepada Anda. Curahkanlah hatimu, kata Alkitab. Hai umat, di hadapannya alias kepadanya. Jadi curhat itu bukan solusinya. Pernah nggak Anda melihat orang mau konseling sama seseorang, tapi dia nggak cari jawaban atau solusi. Dia hanya mau pembenaran. Dia hanya cerita-cerita yang negatif semuanya. Saya pernah loh begitu, lalu saya tanya, Bapak atau Ibu ini sebenarnya datang ke saya itu mau dibantu menang atau hanya mau didengarkan? Sekalipun ketika kita mengkonseling seseorang, kita harus memakai ilmu mendengarkan. Tuhan kasih kita 2 kuping, 1 mulut, berarti kita harus mendengar dulu. Tapi ada orang yang hanya mau didengarkan, tidak mau berubah. Itu bukan Hana. Hana menemukan focal point-nya. Dia kasih vaksin anti blunder dalam jiwa, sekalipun jiwanya sudah blunder nggak keruan. Jiwanya itu sudah nggak kelihatan do re mi fa sol la si do, udah nggak ada. Udah nggak ada nadanya. Taruhlah perasaan Anda into one sentence, even though a long sentence. Kalau Anda baca tadi, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, belum tutup kalimat, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya, titik. Just one sentence, amazing prayer. Makanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu bedanya sama doa orang fasik apa? Orang Farisi suka bertele-tele. Orang benar itu one sentence. Tapi dia compact masukkan di situ seluruh protein keluh kesahnya. Dengan tujuan, Lord, this is what I want. This is what I'm struggling with. Ini yang aku inginkan, ini yang aku gumuli. Aku cari Tuhan. Terimalah keluh kesahku yang berujung keselamatan. Ya? Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Eli ini lucu. Lucu bukan untuk kita ketawa. Lucu yang membuat saya berkata, kok dia nggak peka? Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa, ayat 12, di hadapan Tuhan. Terus-menerus loh ya berdoa. Dia nggak berhenti. Sampai kapan? Pertanyaannya. Nanti kita lihat. Ada titik balik. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ada apa dengan mulutnya? Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Bibirnya itu bergerak-gerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, ayat yang ke-12 ini catat dulu poin ketiga. Bagaimana curhat dengan Tuhan selain Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. Yang kedua, taruh perasaan dalam satu kalimat. Yang ketiga, terus berdoa hingga ada kelepasan damai sejahtera. Jadi si Hana di ayat 12, perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, sampai-sampai Eli salah paham. Dia mengamati mulut perempuan itu yang komat-kamit, bibirnya bergerak-gerak sendiri. Sedangkan Hana sedang berdoa deep in her spirit. Dia sedang bergumul sangat dalam di dalam hatinya. Tapi suaranya nggak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Di dalam ayat-ayat yang kita baca barusan ini,
Di dalam konteks poin ketiga, terus berdoa hingga ada kelepasan damai sejahtera. Kita melihat there is such a thing, ada yang namanya deep prayer. Kita mengerti deep worship atau penyembahan yang dalam sekali. Ini doa yang sangat mendalam. In the New Testament, saya kok teringat di perjanjian baru yang namanya glossolalia. Glossolalia itu bahasa doa dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Bukan bahasa roh yang diterima untuk menjadi pesan kepada seseorang yang harus diterjemahkan, tapi bahasa roh yang membantu kita dalam pergumulan. Roma 8, 26 dan 27 bunyinya begini. Nggak usah dibuka. Saya hafal, saya beritahu Anda dulu untuk singkat waktu. Demikianlah roh Kudus, R huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi roh itu berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu bukan berarti tidak mengucapkan keluhan-keluhan itu. Keluhan-keluhan yang tidak bisa diucapkan dengan bahasa manusia yang kita tahu. Tidak ada language known to man, tidak ada satupun bahasa yang ada dan eksis yang ada di dunia ini yang bisa mewakili perasaan kita waktu itu. Dan Allah yang mengenal hati nurani, Dia tahu apa yang Roh Kudus itu doakan, yaitu bahwa Roh tersebut mendoakan orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi persis seperti yang kita gumulkan. Kita tidak bisa taruh dalam bahasa. Ada waktunya, ada orang tertentu berkata, pokoknya aku tidak bisa jelaskan. Tambah dipaksa, tambah nggak keluar. Allah yang membaca nurani itu artinya, inilah deep prayer, doa yang begitu mendalam. Bukan lagi hati ke hati. Hati sendiri nggak mengerti kok apa yang sedang dia rasakan. Tapi roh ke roh. A spiritual prayer. The Spirit prays. Roh kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, namun diutarakan. Itulah yang Eli lihat. Komat kamit. Perempuan itu mulutnya bergerak-gerak. Hanya bibirnya yang kelihatan bergetar. Memang yang dialami oleh Hana ini di perjanjian lama belum ada pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Tapi coba bayangkan. Hana aja berdoa dengan sebelum zaman pencurahan Roh Kudus aja didengarkan, apalagi hari ini orang-orang yang sudah dipenuhi sama Roh Kudus. Saya yakin doa Anda pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Teruslah berdoa. Sampai kapan? Hingga ada kelepasan damai sejahtera. Saya jadi ingat karunia itu. Jadi kalau Anda yang belum menerima bahasa roh, belum mengalami namanya baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, minta pada Tuhan. Tuhan beri kok. Nggak mungkin Tuhan kasih kalajengking kalau yang minta roti. Tuhan nggak mungkin kasih ular yang minta air. Ayat berikutnya, ayat 13. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Aduh Eli kok begitu, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Mari kita praktekkan jangan menghakimi orang ketika mereka dalam pergumulan. Termasuk orang yang suka menilai menurut pengertiannya sendiri. Khususnya orang-orang yang berdoa in deep prayer, berdoa di dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Just because you don't understand, just because hanya karena kita belum mengerti sesuatu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Kalau saya bicara bahasa Jepang sekarang pada Anda, bagi orang yang tidak pernah dengar bahasa Jepang itu seperti nonsense, tapi dari sisi sananya, di sisi sananya orang yang mengerti bahasa Jepang itu berarti sesuatu. Bahasa lidah juga seperti tidak ada artinya, tapi dari sisi Allah yang membaca nurani, dan yang mengutus Roh Kudus untuk membantu kita berdoa dalam kelemahan kita ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa. Namun Roh itu berdoa bersama dengan kita. Menyampaikan keluhan yang tak terucapkan. Setiap kalimat dan kata itu ada artinya. Bukan kata-kata itu kita pisah-pisahkan lalu artinya apa, kamusnya di mana. Bukan. Kode rahasia itu membentuk kalimat yang don't make sense. Tidak masuk akal.
Tapi semua kode itu, di sebelah sisi situ, didengungkan ada arti. Apalagi keluar dari hati yang bergumul sekali untuk keluarganya. Bergumul untuk masa depannya. Bergumul untuk bangsa dan negerinya. Kalimatmu bukan kalimat hampa. Karena itu, jangan menjadi generasi Eli yang menghakimi tanpa sebab. Itulah sebabnya doa yang begini seringkali disalah mengerti oleh kedagingan. Manusia kedagingan atau Kristen lahiriah yang tidak mengerti pekerjaan dan karya Roh Kudus. Saya ingin sekali menguatkan Anda, kalau Anda memang harus berdoa demikian, jangan izinkan orang lain menghakimi. Jangan marahi mereka jika mereka menghakimimu. Tapi jangan sampai terpancing, jangan sampai Anda juga jadi down karena perkataan orang. Prayer is between you and the Lord. Ya. Tapi kalau Anda tahu ada fasilitas seperti ini dari Tuhan, dari kerajaan sorga diberikan, mintalah. Mintalah Roh Kudus, Bapak memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang memintanya. Mintalah karunia itu. Mintalah glosolalia. Sekalipun bisa disalah ngerti dengan Kristen yang kedagingan atau Kristen yang lahiriah seperti Eli yang sudah jauh dari Tuhan. Nah, kita baca lagi di ayat yang ke-16, jangan baca sekarang, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikianlah lama. Betul-betul Hana ini mencurahkan isi hatinya, seperti dikatakan di ayat sebelumnya, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ada tipe-tipe doa yang mengosongkan keluh kesahnya ke hadapan Allah. Dia betul-betul selesaikan blundernya. Dia bisa temukan focal point untuk bisa menjelaskan apa yang dia mau atau apa yang dia gumulkan. Tapi logika hanya bisa menjamah sekian jiwa. Yang terdalam sampai roh kita, beban hanya bisa diangkat ketika kita berdoa, bukan lagi dengan akal budi semata-mata, tapi dengan segenap hati kita curahkan jiwa kita di hadapan Allah. Hana tidak berhenti sampai menemukan satu kalimat yang dia sampaikan. Hana lanjutkan berdoa sampai hatinya merasakan. Memang wanita kan peka perasaannya. Kita harus belajar yang laki-laki. Dia berdoa sekalipun dia sudah temukan focal point atau kalimat yang dia sampaikan, tapi dia tidak berhenti berdoa. Sampai di jiwanya dia merasakan ada kelepasan damai sejahtera. Doanya nggak stop sampai seluruh kirbat jiwanya yang berat dikosongkan dari seluruh peluru yang tidak perlu. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Eli akhirnya mengerti. Bagusnya di sini. Eli berubah haluan dan berkata, oke, I'm sorry. Eli ini masih baik hati dan dia berkata, pergi dengan selamat ya. Allah Israel akan memberikan padamu apa yang kau minta daripadanya. Padahal Eli itu sudah tidak didengarkan doanya oleh Tuhan. Apa artinya kelepasan damai sejahtera? Kalau Anda sudah curahkan hatimu dan sampaikan kalimatmu, apapun jawaban dari Tuhan, sekali lagi, apapun jawaban dari Allah, jangan pandang sumbernya. Mau keluar dari manusia yang sudah tidak dikenan sama Tuhan, mau keluar dari kejadian yang serba kebetulan, mau keluar dari ayat tanpa suara audible apa, kan kita inginnya dinubuatkan. Kita baca firman tiba-tiba dapat yang itu. Bukan berarti kita buka sembarangan, sekalipun kalau kita sistematis membacanya, hari itu kebetulan di pasal demikian. Apapun jawaban dari Tuhan di ujung penghujung daripada doa Anda setelah Anda kosongkan seluruh kirbat dan pelurumu ke hadapannya, whatever God answer will be, apapun jawaban dari Yang Maha Kuasa, jangan pilih-pilih dan jangan pandang sumbernya. Jangan pandang kendaraannya. Siapapun yang membawakan jawaban ke pintu Anda, keledai daripada Bileam pun jadi kalau perlu keluar dari mulut babi, mutiara tetap mutiara dari sorga. Jangan pilih-pilih harus hamba Tuhan tertentu. Jangan pilih-pilih harus kejadian begini. Jangan pilih-pilih harus dengan karunia khusus dari Roh Kudus. Kalau tidak nubuatan, aku tidak bergeming dan tidak percaya itu kalau dari Tuhan. Buktinya, Hana langsung damai sejahtera ketika Eli berkata, go home, my daughter, pulanglah. Hai perempuan, doamu akan dijawab Tuhan. Lalu dia ketawa, saya buktikan di ayat berikutnya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Masa Hana tidak pernah dengar apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli di bait suci?
yang sekarang jadi pendeta-pendeta di situ, tahu dia. Itu sudah menjadi news di Israel. Keluarga Eli ini berantakan waktu itu. Tapi ketika Eli mengucapkan itu, orang kalau desperado, orang kalau putus asa, dia nggak pilih-pilih jawaban. Apapun yang Tuhan sampaikan, dia makan. Dia nggak akan lihat khotbah bagus, khotbah enggak, lihat pembicara. Apapun firman Allah, dia telan. Jadi meskipun dia tahu keluarga Eli seperti apa, ketika Eli berkata, pulanglah, Allah Israel akan mengingatmu. Langsung dia pulang happy ya. Ayat 18 terakhir, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu, keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Belum dapat anak loh ya. Nanti ayat-ayat berikutnya baru dia dapat Nabi Samuel yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Ini cikal bakal Samuel, Hana mamanya Nabi itu. Lalu keluarlah perempuan itu, setelah dia menangis mulut komat kamit begitu, dia keluar dari bait suci, dari rumah Tuhan hari itu di Silo, berdamai dengan dirinya sendiri. Dia berdamai dengan situasi hanya karena dapat jawaban dari Tuhan. Dan jawabannya pun tidak sensasional. Suatu kalimat biasa keluar dari mulut seorang imam. Meskipun imam itu sendiri mungkin tidak qualified. Dia berdamai dengan dirinya, berdamai dengan situasinya, dan berakhir keluar dari pergumulannya, beriman kepada Tuhannya. Ujung daripada curhatmu haruslah pada iman dan damai sejahtera. Ujung curhat sama Tuhan itu tidak berhenti pada curah hati, tapi berujung terima karunia dan buah. Tahu nggak 9 karunia Roh Kudus dan 9 buah Roh Kudus itu? Kalau Anda gabungkan 1 dengan 1, 2 dengan 2, iman karunia tersebut, saudara kembar di sisi buah adalah damai sejahtera. Setiap curhat dengan Tuhan selalu berakhir menerima buah dan karunia. Selalu diakhiri dengan tanda seru ini, yaitu iman kepada Tuhan dan damai sejahtera di hati. Jangan berhenti sampai curah hati, berhenti sampai beriman kepada Tuhan. Dia keluar dari kamar, dari Silo itu, berseri-seri, mau makan, mukanya tidak muram lagi. Tak lama kemudian, janji Tuhan digenapi. Suara bayi, lahirlah Samuel. 1, 2, 3, dengan ini saya selesai bagaimana curhat dengan Tuhan. 1, Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. 2, taruh perkataan dalam satu kalimat. 3, terus berdoa hingga ada kelepasan, damai, sejahtera. Mari kita